Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu lagi, bisa ngaji bareng lagi. Dan alhamdulillah saya Said Nabil, Abi juga Mbak Farah Saidah Abdillah bisa menemani teman-teman sekalian dalam program mengaji bareng, yang mana pada kali ini tema kita masih tidak berjauhan karena masih hangat-hangatnya dengan momentum nuzulul Quran. Kali ini kita akan membahas bahwa Quran itu turun dengan beberapa fungsi. Jadi Al-Quran sendiri telah memproklamirkan diri dengan beberapa fungsi seperti hudan, bahkan seperti bayan, seperti zikro, mau'idhah, bahkan bisa menjadi syifa. Nah ini kan kita belum memahami Al-Quran turun itu seperti apa fungsi yang sebenarnya, juga belum bisa memperjelas seperti apa perinci dari satu persatu sifat tersebut. Maka kita akan meminta kejelasan kepada Abi kali ini tentang apa yang dimaksud Al-Quran turun sebagai hudan atau petunjuk kepada manusia. Oke, kalau membahas tentang Al-Quran sebagai hudan nih, sepertinya di sini ada satu hal yang terkesan berbeda gitu di antara ayat Al-Baqarah ayat 2 sama Al-Baqarah ayat 185. Yang dijelaskan di Al-Baqarah ayat 2 itu dalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin. Nah, di situ Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan di Al-Baqarah ayat 185 di situ dijelaskan bahwa hudan linnas ya, Beb. Yeah. Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi sebenarnya siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk? Apakah orang-orang yang bertakwa saja ataukah seluruh umat manusia? Bagaimana memposisikan dua ayat tersebut, Abi? Baik, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Kalau kita berbicara fungsi-fungsi Al-Quran dalam kehidupan sangatlah banyak, sebagaimana telah diproklamirkan oleh Al-Quran itu sendiri. Yang paling populer banyak disebut adalah sebagai huda. Disebutkan juga oleh Al-Quran sebagai bayan, sebagai mau'idhah, sebagai syifa, dan juga menjadi rahmah. Nah, kalau kita bicara Al-Quran sebagai huda, Al-Quran sebagai the guidance, sebagai petunjuk, sebagai pembimbing, sebagai penuntun dalam kehidupan umat manusia. Ada dua ayat Al-Quran yang menjelaskan posisi ini di samping ayat-ayat yang lain. Yang pertama tadi disebutkan oleh Farah Abdillah bahwasanya di awal Al-Baqarah Al-Quran itu memproklamirkan diri sebagai hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Sementara di dalam surah Al-Baqarah 185 Al-Quran menjelaskan posisinya sebagai hudan linnas. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Atau di dalam surah Ali Imran, Al-Quran memproklamirkan posisinya sebagai bayanul linnas wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Ya, bayannya linnas, hudannya mau'idhahnya lil muttaqin. Nah, dari beberapa ayat ini, kalau kita kompromikan lagi, kita pertemukan lagi, sekali lagi tidaklah ada pertentangan, tidaklah ada perbedaan. Kalau kita melakukan jam'u dari Al-Baqarah ayat 2 dan Al-Baqarah ayat 185, atau yang tergabung dalam surah Ali Imran, bahwa sejatinya Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sejatinya menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Memang yang menjadikan Al-Quran sebagai objek kajian itu tidak hanya umat Islam, tidak hanya mukminin, tidak hanya muttaqin. Banyak para ilmuwan
termasuk juga kalangan orientalis yang mengkaji Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai objek kajian, dan ia mendapatkan banyak hasil-hasil kajian yang bermanfaat dalam kehidupan, utamanya dalam pengembangan sains dan teknologi yang diambil dari Al-Quran. Tetapi sekali lagi kalau kita kembali kepada Al-Baqarah ayat 2, memang Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, Al-Baqarah 185, tapi yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Qur'annya menjadi petunjuk bagi semuanya, tapi tidak semua umat manusia mau menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, mengambil hidayah dari Al-Qur'an. Dan yang mau menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam artian kalau yang hudan linnas ini dipandang dari sisi kesiapan Al-Qur'an untuk siapa? Betul. Jadi Al-Qur'an posisinya bisa menjadi petunjuk bagi siapapun. Jadi turun untuk menjadi hudan bagi seluruh umat manusia. Siapapun yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hudan, silahkan. Terbuka Al-Quran ini untuk dikaji, untuk dibaca. Tapi sekali lagi, yang siap, yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, hanyalah orang-orang yang bertakwa. Oke, baik. Jadi, Abi, membahas tentang orang-orang yang bertakwa, seperti apa? Seperti orang-orang yang bertakwa yang seperti apa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Mengingat dalam Al-Quran banyak sekali yang mengurai tentang ciri-ciri atau kriteria orang-orang yang bertakwa. Iya, baik. Kalau kita kembali kepada Al-Baqarah ayat 2, dan seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi, Al-Qur'anu kalamun wahid yufassiru ba'duhu ba'dha. Nah, siapa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah? Orang-orang yang bertakwa. Seperti apa kriteria orang-orang yang bertakwa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah? Maka disebutkan pada Al-Baqarah ayat 3. Bagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 3? Alladzina yu'minuna wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, ay alladzina yusaddiquna bima ghaba minal jannati wan nari was sirati wal hisabi wal ba'thi wa ma ila dzalika. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang percaya kepada yang gaib, yang yakin bahwa setelah kehidupan ini ada kematian, dan setelah kematian ada kehidupan kembali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Jadi setelah kehidupan ini ada kematian, dan setelah kematian ada kehidupan lagi. Karena ada kehidupan lagi ketika manusia dibangkitkan oleh Allah dari kubur, kemudian setelah ba'ats ada hisab, yang di situ akan dihitung apa yang dilakukan oleh manusia ketika ia hidup di alam dunia. Maka orang-orang yang sadar atau yang punya kesadaran transendental seperti ini perlu memiliki guidance, perlu memiliki bimbingan, perlu memiliki rujukan yang akan dijadikan sebagai pedoman bagaimana menjalankan kehidupan ini dengan baik. Tujuannya apa? Agar supaya ia selamat di dunia hatta akhirat, di dunia dan akhirat. Jadi orang-orang yang sadar bahwa setelah kehidupan ini ada kematian dan ada kehidupan kembali, maka itulah orang yang pertama yang akan menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, sebagai huda. Karena yang tidak yakin setelah kehidupan ini ada kematian, kemudian ada kehidupan kembali, dia menganggap selesai. Tidak perlu ada petunjuk, tidak perlu ada pedoman dalam kehidupannya. Nah, kalau dia yakin setelah kehidupan ini ada kematian, kemudian kehidupan lagi di mana manusia harus bertanggung jawab terhadap apa yang ia lakukan selama di dunia, maka tentu dia harus berhitung bagaimana hidup di dunia ini bermakna untuk kehidupan setelah di akhirat. Oleh karena itu perlu tuntunan, oleh karena itu perlu bimbingan, agar supaya manusia dalam menjalani kehidupannya tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Mendirikan itu beda dengan sekedar mengerjakan.
Jadi kalau mendirikan itu memenuhi hak-hak sholat dari syaratnya, dari rukunnya, melaksanakan hal-hal yang dianjurkan, menghindari hal-hal yang bisa merusak dan membatalkan sholat, serta hak Al-Qur'an, hak sholat agar kita laksanakan dengan secara khusyuk dan khudu. Makanya kita nggak menemukan dalam Al-Quran if'ali sholah kan. Nah, betul. Jadi di situ disebut dengan aqimis shalah, yuqimunas shalah, bukan yaf'alunas shalah. Jadi itu yang dimaksudkan mendirikan sholat. Dan yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang mau menginfakkan karunia rezeki yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki ini tidak hanya yang bersifat materi yang bisa diinfakkan kembali, tetapi ada materi, ada immateri. Jadi rezeki yang bersifat materi seperti pemenuhan kecukupan kehidupan kita, yang kita makan, yang kita kenakan, yang kita pakai, kemudian tempat tinggal kita. Tapi yang tidak kalah pentingnya, ada kesiapan juga menginfakkan karunia Allah yang berupa immateri. Apa itu? Kekuatan, ilmu, kemudian tenaga, kesehatan, yang semuanya juga didaya gunakan untuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang akan menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk dalam kehidupannya. Baik, masih dalam konteks ayat ini, abi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi mengapa yang di situ yang diletakkan pertama yu'minuna bil ghaib, bukan yuqimuna shalah atau mimma razaqnahum yunfiqun? Iya. Pengurutan peletakan kalimat demi kalimat di dalam ayat Al-Qur'an itu juga memiliki satu hikmah. Hikmahnya bisa berupa prioritas. Bisa karena yang satu didahulukan dengan yang lain sebab menjadi sumber bagi yang lain. Contohnya seperti di dalam surah Ali Imran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kenapa di sini An-Nisa terlebih dahulu baru Al-Banin? Karena Al-Banin ini lahirnya dari lisan. Jadi orang cinta kepada perempuan, dari perempuan kemudian lahir anak. Kemudian cinta ke anak. Kemudian cinta ke anak. Untuk merawat kecintaan kepada keluarga, kepada istri dan anak, itu memerlukan kecukupan nafkah. Baru setelah wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahab wal fiddah. Termasuk tidak hanya sekedar kecukupan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga diperlukan alat transportasi wal khail musawwamah. Sama dengan ayat ini. Kenapa disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib baru wa yuqimunas shalah dan wa mimma razaqnahum yunfiqun? Orang yang tidak percaya kepada yang gaib tidak mungkin sholat. Orang yang tidak percaya kepada yang gaib, maka sulit baginya untuk berinfak. Sekarang kalau kita tanya, kenapa seseorang itu sholat? Misalkan saya tanya, Nabil sholat. Ya. Kenapa sholat? Karena percaya. Ya, karena sholat itu wajib. Kalau tidak dilaksanakan, dosa. Kalau dosa, masuk neraka. Dan itu didasarkan kepercayaan kepada yang gaib. Apa ada bukti kalau orang tidak sholat langsung masuk neraka? Sekarang kita lihat dari mana? Orang tidak sholat masuk neraka. Siapa yang bisa mengetahui? Mengerjakan kebaikan dapat pahala juga. Tidak tahu, tidak percaya. Artinya tidak tampak saat ini, begitu loh. Artinya kalau orang sudah tidak percaya kepada yang gaib, maka ia tidak akan sholat. Ia tidak akan berinfak. Kalaupun ia sholat, kalaupun ia berinfak, maka motivasinya sudah bukan karena akhirat. Kalau dia sudah tidak percaya kepada yang gaib. Jadi pertama, kenapa alladzina yu'minuna bil ghaib? Sebab ini akan menjadi pondasi. Orang yang percaya kepada yang gaib, itulah yang kemudian mau melaksanakan sholat, mau mendirikan sholat. Sholatnya benar, tidak seperti sholat-sholatnya orang-orang munafik. Ya, gimana orang munafik itu disebutkan? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Iya, jadi mereka sholatnya kusala, males. Tidak jelas orientasinya, hanya ingin menampakkan pada orang lain kalau dia sebagai seorang muslim, diperlihatkan orang lain.
Padahal hakikatnya wala yadhkurunallaha Illa illa qalila. Mereka tidak banyak berzikir kepada Allah. Menyebut Allah hanya sesekali saja. Nah, kalau orang sudah percaya kepada yang gaib, dia mau sholat, termasuk infak. Iya. Orang yang tidak percaya kepada yang gaib, itu juga tidak akan mudah berinfak. Sekarang kalau orang berinfak, punya harta, kemudian hartanya disedekahkan, kira-kira hartanya bertambah apa berkurang? Kalau secara Kasat kasat mata. mata berkurang. Berkurang, hitungan matematik berkurang. Ya, jadi kalau kita punya uang 1 juta, kemudian kita sedekahkan 100.000, bertambah apa berkurang? berkurang. Berkurang jadi berapa? 900.000. Tapi karena keyakinan kepada yang gaib, mana kosomalun min sedekatin bal yasdad bal yasdad. Jadi harta itu disedekahkan tidak akan berkurang, akan tetapi bertambah karena ada keyakinan transendental, yakin bahwa Allah akan menggantinya. Jadi orang yang rela berinfak, orang yang memberi tanpa berharap apa-apa, itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Nah, kalau memberi karena ada tendensi, tidak memerlukan ini. Iya. Utamanya hari-hari ini kita melihat ada orang yang tidak pernah kelihatan sebelumnya bersedekah, tidak pernah ketahuan berinfak, tahu-tahu menjadi dermawan dadakan. Kenapa? Dia bagi-bagi sembako, dia bagi-bagi kaos. Ternyata di situ ada gambarnya. Di situ ada fotonya. Nah, kalau ini kan tidak memerlukan kesadaran transendental. Kenapa? Karena berinfaknya sudah ada kepentingan, sudah ada keinginan. Jadi jelas di sini orang-orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai hidayah adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan kenapa yu'minuna bil ghaib diletakkan sebelum yuqimunas shalah dan sebelum wa mimma razaqnahum yunfiqun? Karena keimanan kepada yang gaib itu menjadi pondasi bagi kita untuk kita beramal saleh. Jadi akidah dulu yang harus dimantapkan, akidah dulu yang harus dibenarkan. Kalau orang belum yakin kepada yang gaib, belum percaya kepada yang gaib, maka dia tidak akan beramal soleh secara ikhlas. Dia tidak akan sholat dengan baik. Dia tidak akan berinfak semata-mata karena Allah. Kalaupun sholat, berarti sholatnya hanya karena pencitraan. Kalaupun berinfak karena ada kepentingan, karena ada kemauan. Seperti itu. Ya baik, jadi bisa kita ambil kita tarik benang merah dari beberapa pembahasan kali ini, yakni bahwa Al-Quran turun sebagai hudan yang pertama, kemudian disebutkan hudan linnas, apakah hudan lil muttaqin, maka sudah diperjelas bahwa Al-Quran secara kesiapan bisa diambil oleh siapapun, akan tetapi kenapa ada kata-kata lil muttaqin? Karena secara kemauan hanya orang yang bertakwa saja yang bisa benar-benar mengambil hikmah dan juga mengambil hudan atau dalam tanda petik petunjuk dari Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Kemudian masalah al-hudan lil muttaqin alladzina yu'minun bil ghaib yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ternyata di sana ada hikmah di balik urutan-urutan yang ada dalam Al-Quran, yakni bahwa kenapa kok harus yu'minuna bil ghaib dulu? Karena di sana terletak hikmah orang yang beriman itu pasti sholat. Kemudian kalau tidak yu'minuna ya pasti tidak yuqimu sholat dan tidak Wa mimma razaqnahum yunfiqun, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin cukup. Tapi tak kalah penting nih. Ya. Dari salah satu fungsi Al-Quran ada syifa. Ada Al-Quran sebagai obat. Nah, ini enaknya kita bahas sekarang atau episode selanjutnya? Ya, mungkin kita jelaskan pada episode berikutnya tentang posisi Al-Quran sebagai syifa, bagaimana yang dimaksud syifa di sini, dan bagaimana cara menjadikan Al-Quran sebagai obat, bagaimana cara menjadikan Al-Quran sebagai penawar dalam kehidupan kita, apakah menjadi obat fisik, apakah menjadi obat psikis, atau seperti apa posisinya? Apakah dengan dibakar, diambil labunya kemudian diminum, ya, atau dengan seperti apa caranya menjadikan Al-Quran sebagai syifa gitu. Ya baik, jadi ini kisi-kisi episode selanjutnya. Biar sahabat-sahabat pada penasaran dan tetap memantau video dari kami. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan program mengaji bareng ini bersama-sama dengan dengan harapan apa yang kita persembahkan, apa yang kita kaji dalam diskusi kali ini bisa bermanfaat
baik di dunia maupun akhirat. Amin. Ya mungkin sekian dari kami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.